Kita lanjutkan ya teman-teman, pembahasan soal sumatif akhir semester genap mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk siswa kelas 5 SD. Romawi 1 pilihan ganda sudah, Romawi 2 pilihan ganda kompleks juga sudah. Sekarang kita menuju ke Romawi 3, 4, dan Romawi 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Romawi 3. Hubungkan pernyataan-pernyataan dengan cara menarik garis lurus pada jawaban. Nomor 1. Ini ada 5 soal ya, 1, 2, 3, 4, 5-nya ada di sini. 5-nya ada di sebelah sini. Kemudian jawabannya juga ada 5, masyarakat, kabupaten, rumah, kelurahan, dan juga gunung ya. Nomor 1, pemetik teh termasuk pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di kawasan titik-titik. Ini berarti di kawasan gunung ya. Tapi ini mestinya kita tarik garis lurus ya mestinya ya. Tetapi ini dengan soal seperti ini tidak memungkinkan ya. Ini masih kita tarik ke sana. Kita langsung saja tuliskan di sini ya, di kawasan gunung ya. Untuk soal yang nomor 2 ini kita tandai dulu ya, gunungnya kita tandai dulu. Sudah, ini untuk soal nomor 1. Kemudian nomor 2, wilayah administratif yang dipimpin oleh lurah adalah titik-titik. Ini tentu saja jawabannya adalah kelurahan ya. Ini bisa kita tarik ke sini. Kemudian nomor 3, wilayah administratif yang dipimpin oleh bupati adalah, ini tentu saja adalah kabupaten ya. Ini titiknya kita tarik ke sini. Kemudian soal nomor 4, kegiatan membantu ayah menggeser lemari termasuk gotong royong yang dilakukan di lingkungan titik-titik. Membantu ayah berarti kegiatan gotong royong yang dilakukan di lingkungan rumah. Kita tarik garisnya. Kemudian soal yang nomor 5, kegiatan kerja bakti membangun posyandu termasuk gotong royong yang dilakukan di lingkungan, ini tinggal 1 ya, di lingkungan masyarakat. Ini nomor 5 ya, jawaban nomor 5 kita tuliskan saja di sini, di lingkungan masyarakat. Baik teman-teman, berarti kita sudah selesai untuk soal Romawi 3 tentang soal dengan tipe menjodohkan ya. Kita lanjutkan ke Romawi keempat, soal-soal isian. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut ini. Ini gambarnya tentu saja ini ada kapal, kemudian ada seorang nelayan sedang menangkap ikan. Ini yang di bawah ini tentu saja adalah laut ya. Pekerjaan pada gambar di atas biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan titik-titik. Ini di kawasan pantai atau pesisir ya, atau pesisir daerah-daerah yang dekat dengan lautan. Kemudian soal nomor 2, ibu kota provinsi Bangka Belitung adalah, Bangka Belitung ini adalah sebuah provinsi yang ada di Pulau Sumatera ya. Ibu kotanya adalah Pangkal Pinang. Ya. Kemudian soal yang nomor 3, wilayah administratif yang dipimpin oleh wali kota adalah titik-titik. Wali kota berarti
kota ya. Kota ini ya adalah sebuah wilayah administratif yang setara atau setingkat dengan kabupaten ya. Persamaannya adalah baik kota maupun kabupaten itu berada di bawah wilayah administratif provinsi ya. Kemudian perbedaannya adalah wali kota ya. Kota dipimpin oleh wali kota, seorang wali kota, sedangkan kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ini tentu saja kita harus melihat pada gambar ya. Ini perhatikan gambar. Objek khas tersebut terdapat di kota titik-titik ya. Ini adalah gambar Lawang Sewu ya. Jadi Lawang Sewu itu terdapat di kota Semarang, Jawa Tengah. Semarang, kita tuliskan di sini. Ya, Semarang, Jawa Tengah. Ini apabila Anda pernah ke Lawang Sewu, ini berada di sekitar Tugu Muda. Nah, ini. Kemudian soal terakhir untuk soal isian ini, soal nomor 5. Bersama-sama menghias ruang kelas termasuk gotong royong di lingkungan titik-titik. Nah, ini karena ini ruang kelas, tentu saja gotong royong di lingkungan sekolah ya. Oke, selesai ya. Ini lingkungan sekolah. Kita sudah selesai untuk membahas soal isian. Sekarang masih 7 menit ya, sekitar 7 menit video ini kita lanjutkan saja ke sekalian ya, ke soal Romawi 5, soal-soal uraian atau esai. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ya. Apa yang kamu ketahui tentang kabupaten? Nah, ini ada beberapa ya. Ini mungkin menyebutkan satu saja sudah benar ya. Kabupaten itu tentu saja adalah sebuah wilayah administratif yang dipimpin oleh seorang bupati. Itu satu. Kemudian yang kedua yang kita sebutkan tadi, yang sudah kita bahas tadi, kabupaten ini wilayah administratif yang setingkat dengan kota ya. Ini yang kedua. Kemudian kabupaten ini berada di bawah provinsi, nah, setingkat di bawah provinsi. Kemudian kalau diminta untuk menyebutkan yang lain lagi ya, misalnya ada lagi yaitu wilayah-wilayah administratif di bawah kabupaten itu antara lain adalah kecamatan ya, kemudian turun lagi ada RW, RT dan sebagainya ya. Jadi kabupaten adalah wilayah administratif yang berada di atas kecamatan, kemudian di atas RW ya, atau desa ya, kemudian di atas RT, di atas kecamatan, kemudian di atas kelurahan juga ya, kelurahan atau desa ya, desa atau kelurahan, di atas RW, kemudian di atas RT begitu ya. Baik, itu untuk soal nomor 1 Romawi 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sebutkan 3 contoh objek khas daerah di Indonesia beserta asal daerahnya. Ini cukup banyak ya. Misalnya tadi Lawang Sewu itu objek khas di Indonesia yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Kemudian kalau yang lain lagi, karena harus menyebutkan 3 ya, ini misalnya yang lain adalah Candi Borobudur ya, ini asal daerahnya yaitu Magelang, Jawa Tengah. Kemudian ada lagi Monumen Nasional ya, atau sering kita sebut dengan Monas ya. Monas dari daerah DKI Jakarta ya, daerah khusus ibu kota Jakarta. Kemudian contoh-contoh lain objek khas daerah di Indonesia beserta asal daerahnya adalah misalnya
Jembatan Ampera ya, dari Palembang ya, kemudian Tugu Khatulistiwa di kota Pontianak dan lain-lain ya. Kita diminta hanya menyebutkan 3 saja. Kemudian nomor 3, tuliskan 3 contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, ini cukup banyak ya, gotong royong di lingkungan sekolah. Misalnya yang paling mudah adalah piket kelas ya, yang dilakukan sehari-hari ya, oleh regu piket di kelas masing-masing. Kemudian contoh yang lain adalah bekerja sama atau gotong royong membersihkan selokan atau membersihkan halaman sekolah. Kemudian bergotong royong bekerja sama membuat struktur organisasi dan hiasan-hiasan di dinding kelas ya. Kemudian bekerja sama membuat mading kelas dan lain-lain. Nah itu ya contoh-contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan di lingkungan sekolah. Oke, sekarang nomor 4 dan 5 ya. Bacalah cerita berikut untuk mengerjakan soal nomor 4 dan nomor 5. Hari ini giliran kelompok 1 melakukan piket membersihkan kelas. Kelompok 1 beranggotakan 4 siswa, yaitu Doni, Diki, Laila, dan Risa. Mereka bertugas membersihkan kelas saat pulang sekolah. Ketika bel pulang sekolah berbunyi, tidak semua anggota kelompok 1 melaksanakan piket. Hanya Tony, Mira, Lisa yang membersihkan kelas. Ini mungkin salah ketik ya. Ini mestinya adalah Doni, Diki, Laila, atau Risa. Ini salah ketik begitu ya. Oke. Nomor 4, apakah terdapat kegiatan gotong royong dalam cerita tersebut? Jelaskan jawabannya. Ya. Apakah terdapat gotong royong? Iya, terdapat gotong royong, yaitu gotong royong membersihkan kelas. Ya. Meskipun tidak semua, mungkin hanya 2 atau 3 orang yang melaksanakan piket ya. Dari 4 orang anggota kelompok itu, meskipun hanya 3 atau 2 yang melaksanakan piket, itu termasuk dalam kegiatan gotong royong. Jadi gotong royong itu minimal dilakukan oleh 2 orang dan maksimal ya sebanyak-banyaknya. Nah, jadi karena di sini tidak semua anggota kelompok, hanya ada Tony, Mira, Lisa, ada 3 orang ya, ada 3 orang yang melaksanakan piket, maka bisa disebut sebagai sebuah kegiatan gotong royong. Itu penjelasannya. Kemudian soal yang nomor 5, apakah perilaku Diki patut dicontoh? Ini yang dimaksud mungkin dari bacaan tersebut adalah Diki merupakan satu orang anggota kelompok piket ini yang tidak melaksanakan piket sepulang sekolah. Apakah perilaku Diki patut dicontoh? Ya tentu saja tidak ya. Karena apa? Diki tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu melaksanakan tugas piket ya. Dan ketidakhadiran Diki atau alasan mengapa Diki tidak melaksanakan piket ini juga tidak disebutkan ya. Apabila dalam cerita itu ya, dalam cerita ini mungkin apabila disebutkan alasan Diki tidak melaksanakan piket, misalnya adalah karena dia harus segera pulang karena adalah salah seorang anggota keluarganya yang sedang sakit, kemudian ada kegiatan yang atau keperluan yang sangat penting, maka ketidakhadiran Diki itu bisa diterima atau bisa ditoleransi. Akan tetapi karena di sini tidak disebutkan alasan mengapa Diki tidak melaksanakan piket, maka perilaku Diki tidak patut dicontoh karena dia sekali lagi tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu melaksanakan piket pada hari itu. Demikian ya teman-teman pembahasan soal sumatif akhir semester genap Pendidikan Pancasila untuk siswa kelas 5, Romawi 3, Romawi 4, dan Romawi 5. Semoga bermanfaat.
Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.